Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan inti isi hatinya untuk Capricorn Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Januari 2025 ya guys. Oke. Ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya Capricorn. Kenapa kamu pengen tahu isi hati dia? Tentu saja karena ini orang penting guys bagimu. Kalau nggak penting, kamu nggak akan mau meluangkan waktu untuk pengen tahu isi hati dia, oke? Orangnya mungkin masih ada di dekat kamu saat ini. Kamu rutin ketemu sama dia dan rutin bicara dengan dia. Atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana, tapi kalian sudah tidak saling bicara atau saling menghindar. Atau skenario ketiga, kamu udah nggak tahu dia ada di mana guys, bagaikan hilang di telan bumi ya. Dari 3 skenario aku sampaikan barusan, ciri-cirinya sama guys. Ini orang bukan tipe yang bisa dengan mudah untuk mengungkapkan isi hatinya. Oke, karena itulah readingan ini aku buat untuk kamu Capricorn, supaya kita bisa intip isi hati dia terkait dengan kamu seperti apa di bulan Januari ini, oke? Aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus ya guys, jadi nggak semua Capricorn akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupanmu. Orang yang sedang kamu intip isi hatinya ini bisa jadi temanmu, bisa jadi rekan kerjamu, bisa jadi partner bisnismu, keluargamu, mantanmu, kekasih hatimu saat ini, suamimu, istrimu, whoever. Silahkan kamu tentukan sendiri, oke? Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasi singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. The Five of Swords yang pertama datang guys, ini degil. Keras kepala banget. Even dia tahu dia salah, dia tetap melakukannya ya. Sebenarnya kabar baik untuk The Five of Swords ini adalah pantang menyerah itu guys, pantang menyerah ya. Jadi very powerful. Even senjata sudah habis, tapi dia akan memanfaatkan senjata yang ada guys. Peluru habis, senapang itu atau pistolnya itu bisa dipakai untuk memukul-mukul kepala orang tanpa harus menggunakan peluru. That's the Five of Swords energy, pantang menyerah ya. Tapi kadang-kadang Five of Swords itu guys udah tahu salah masih dilakukan. Karena kan kita kan harus tahu ya guys kapan kita menyerah. Kalau kita udah kehabisan tenaga, udah kehabisan peluru, habis amunisi gitu ya, jangan mati konyol dong dengan masih tetap melakukan perlawanan di medan tempur kan gitu ya. Nah, Five of Swords ini nggak kenal cerita menyerah guys. Apa ya namanya? Persisten sekali. Walaupun seringnya salah ya. Libra, Gemini, Aquarius, aku lihat yang sedang kamu pengen tahu isi hatinya ini air sign pada umumnya ya. Oke. Aku tidak akan ambil kartu oracle guys di readingan intip isi hatinya untuk edisi kali ini. Aku disuruh bacain as you like it Ray katanya. Jadi kita akan langsung segera mulai saja ya. Silahkan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu intip isi hatinya ini Capricorn, dan kamu sebutkan namanya di dalam hatimu satu kali saja ya. The Chariot, Cancerian datang. Chariot ini movement ya guys, pergerakan. Ace of Wands, wah. Kalau Ace of Wands sudah datang berarti mengaktifkan kembali yang lama. Berarti ini orang dari masa lalumu ini Capricorn, oke? Mungkin mantanmu, mantan lovers, mantan pacar, mantan suami, mantan istri, atau teman yang sudah lama lose kontak darimu. Partner bisnis yang udah lama nggak berkomunikasi denganmu. Ace of Wands itu guys energinya damai ya, netral. Jadi kalian itu dulunya nggak berantem.
Ace of Wands itu hanya mengaktifkan kembali. Udah 12 tahun nggak chat-chatan, kemudian di Januari ini kembali chat-chatan. Udah 5 tahun nggak ketemu, kemudian di Januari ini bikin rencana kopdar bertemu. Udah 5 tahun nggak berbisnis bersama, kemudian di Januari ini memulai kembali bisnis bersama. Begitulah The Ace of Wands ya. Itu yang diinginkan ini orang darimu saat ini guys, kayak reactivate something from the past in the present ya. Challenge-nya adalah the Four of Cups. Menyesal. Four of Cups adalah kartu regression atau penyesalan ya. Kenapa dia pengen mengaktifkan kembali? Karena ada penyesalan. Itu yang paling penting kamu ketahui, Capricorn. Jadi kalau ini mantan kamu guys, yang udah lama gak chat-chatan sama kamu, dia tuh mau chatan lagi sama kamu di Januari ini karena telah menyesal mengakhiri hubungan denganmu. Kalau ini adalah temanmu guys, yang akan segera menghubungi kamu lagi di bulan Januari ini. Kenapa dia menghubungi kamu lagi guys? Karena dia merasa menyesal karena sudah lama off darimu, atau kayak pengen berteman kembali denganmu. Yang intinya adalah penyesalan. Begitulah ketika The Four of Cups datang ya. Jadi ada yang diaktifkan kembali karena menyesal telah menonaktifkannya. Four of Wands, oke, maunya jangka panjang katanya guys, stabil ya. Jadi bukan iseng-iseng belaka. Kalau ini tadi mantan pacar misalnya, berikutnya mungkin akan kembali pacaran guys. Jadi bukan asal sekedar mau chat tanya kabar aja, tapi dia tuh pengen merekonsiliasi ya. Atau living under one roof, atau berada dalam satu organisasi lagi, kayak mengajak kamu masuk ke grup lagi guys, padahal kamu udah pernah di-kick. Udah pernah di-kick dari sebuah grup WhatsApp begitu, dan diajak masuk lagi, dan jangan pergi lagi ya begitu. Atau aku nggak bakalan kick kamu lagi begitu. It's for long lasting ya, jadi untuk jangka panjang, bukan untuk yang sekedar sembang-sembang biasa. Jadi kalau misalnya nanti guys, teman kamu atau seseorang dari masa lalu yang udah 2 tahun nggak ngechat kamu muncul lagi begitu, langsung segera respon, dan kamu itu awarenessnya itu langsung tentang it will be for long lasting. Jadi bukan hanya sekedar tanya kabar, pasti ada tujuannya, pasti ada maunya, pasti ada yang dia rencanakan gitu deh. Kemudian the Six of Swords muncul di crowningnya. Fokus dan target itu ini tidak real guys ya. Jadi ini masih belum real karena kan belum tentu kamu mau jangka panjang ya. Kamu belum tentu kamu akan merespon begitu. Dan Six of Swords ini guys sebenarnya 50-50. Ini orang kayak berusaha untuk menghindari kamu, menjauh dari kamu. Kalau seandainya tidak ada penyesalan, dia akan out kayak gitu. Artinya melanjutkan perjalanan, gak perlu kembali mengaktifkan Ace of Wands tadi atau mengulang kembali peristiwa lama begitu ya. Tapi kan penyesalan ini yang menghalangi atau menahan beliau gak bisa move on. Chariot tadi adalah kartu move on di bawah, dan kemudian ini Six of Swords di crowningnya. Dia merasa dirinya gak bisa move on. Dia merasa dirinya itu masih harus bersama denganmu atau kembali bersama denganmu. Merasa ya guys, karena tidak real. Toxic guys, di recent past ada kartu The Devil. Ini kartu yang gak bagus. Berarti apapun dulu yang membuat kalian off lama, off itu adalah pilihan terbaik karena keadaan devil dulunya ya, dulunya. Dan Ace of Wands ini kan devilnya sudah masuk di recent past dalam cerita ini. Jadi kemungkinan besar keadaan toxic sudah tidak ada lagi. Entah apalah itu guys yang toxic, kamulah yang tahu ya. Tapi peluang that toxicity happen again in this January minim, kecil, bahkan sampai ke zero. Mari kita lihat immediate future, ini yang paling penting. Death of Swords. Dianya ini mah yang lemah guys, tanpamu, gak mampu tanpamu. Dianya. Oke. Mengenai apakah kamu akan merasa bertanggung jawab karena dia tidak mampu tanpamu, atau kamu gak perlu bertanggung jawab karena dia tak mampu tanpamu, itu kembali ke kamu ya guys. Oke. The Ten of Swords. Tapi ini kelihatannya kayak lagi bayar karma sih guys ya. Jadi munculnya dia kembali di bulan Januari ini is like paying the karma, kayak bikin dia kapok guys, kayak kena batunya, kena getahnya gitu deh. Dan ini memang harus dijalani. Dia yang harus menjalaninya, bukan kamu ya. I don't know guys, entah kenapa aku kayak disuruh untuk menyarankan ke kamu, ini orang sebenarnya harus move on darimu. Karena kembalinya dia ke kamu guys di bulan Januari ini hanya akan membuat dia lagi-lagi attached to you. Dia meninggalkanmu, memang harusnya dia move on.
Apapun itu ya guys, siapapun yang meninggalkan tidak masalah deh, nggak usah kita bilang gitu. Aku tarik kembali kalimatku itu. Perpisahan di antara kalian berdua yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, sehingga kalian lama off, itu harusnya membuat kalian berdua berjalan di jalur yang berbeda. Kamu kelihatan move on, dia kelihatan tidak mampu tanpamu. Makanya dia muncul lagi di Januari ini. Sementara pelajarannya adalah harus mampu berjalan sendirian. Move on in a different ways for the two of you. Karena kalau kamu merespon dia lagi, menyambut dia muncul lagi di bulan Januari ini, immediate future energinya adalah attachment guys. Berarti nggak bagus. Ini bukan kartu yang bagus. Jadi kalau kamu merespon dia lagi dengan tangan terbuka di bulan Januari ini, kamu sama seperti membuat dia bergantung lagi padamu. Membuat orang bergantung pada kita atau menggantungkan diri kita pada orang sama-sama bukan hal yang baik. Jadi kemungkinan besar you know this person coming back to you, but you just don't need to respond it with union. Jadi kalau misalnya dia datang, aku nyesel banget dia meninggalkan kamu ya, I know, gua gitu loh gitu. Ya udah, gua udah dengar. Mudah-mudahan lu bisa move on ya gitu. Ih tapi gue pengen balik lagi jadi pacar lu. Nggak bisa lagi aku nggak bisa lagi, aku udah move on dari kamu. Silakan kamu move on ya. Nah yang kayak gitu mungkin akan menjadi pilihan yang paling tepat untuk kamu, Capricorn. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu, Capricorn. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan intuisi hatinya untuk bulan Januari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya, Capi. Thank you very much. Dadah guys.